Luar biasa ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan judulnya Tangan Sang Penjunan. Saya akan mulai dengan quote berikut ini. Silakan. Ada sebuah quote ditulis oleh seorang yang bernama John C. Maxwell. Yang di sini dia menekankan sebuah hal yang sangat penting dan ini berlaku mau buat orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen. Ya, quote ini adalah secara universal dan kira-kira artinya adalah kita seringkali overestimate, kita seringkali itu menaksir terlalu tinggi, kita terlalu menyanjung sebuah event, sebuah acara, sebuah program. Dan kita underestimate, kita meremehkan apa yang dinamakan dengan proses. Semua orang, hamba Tuhan sekalipun, kita suka sekali, kita lebih tertarik dan lebih suka dengan sesuatu yang namanya event, acara, KKR, ya, event seperti ini, ibadah hari Minggu. Tetapi kita meremehkan atau kita mengabaikan, kita tidak mempedulikan apa yang dinamakan dengan sebuah proses. Nah, saudara bisa lihat bahwa biasanya KKR itu jauh lebih menarik dan lebih penuh orangnya dibandingkan dengan Komsel. Tidak berniat untuk menyindir atau menyinggung Bapak Ibu yang belum berkomsel, tetapi biasanya begitu. Karena KKR sekali sentuh selesai semua persoalan. Benar gak sih jemaat Tuhan? Siapa yang punya roh kemiskinan di sini maju akan jadi kaya, berbondong-bondong maju karena mau jadi kaya. Ya, siapa yang sakit di sini maju ke sini, siapa yang keluarganya lagi berantakan maju ke sini. Kita mau sebuah acara, sebuah program yang sekali sentuh selesai urusannya. Tetapi kita tidak suka yang namanya proses. Katakan proses. Ada sebuah ungkapan juga berkata begini, bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Setuju? Suami boleh mengkhianati istri, istri boleh mengkhianati suami, tetapi sebuah hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena kalau saudara jalankan proses dengan baik dan benar, percayalah hasilnya akan baik. Amin. Nah, ada dua ayat, saya akan memulainya dengan dua ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ini yang paling penting ya. Ya, bukan hanya kita ini buatan Allah, kalimat itu penting, tetapi kalimat berikutnya setelah koma itu diciptakan di dalam mana? Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik itu adalah hasilnya. Tetapi yang paling penting adalah kita dibuat, kita diproses, kita diciptakan di dalam siapa? Karena di dalam siapa itu akan menentukan hasilnya. Jadi ayat ini bilang kita adalah buatan Allah, kita adalah ciptaan Allah, kita adalah proses Allah di dalam Kristus. Bukan di dalam sebuah gereja, bukan di dalam sebuah pelayanan, bukan di dalam sebuah organisasi. Jauh lebih tinggi daripada itu, saudara dan saya diproses, diciptakan, dibuat di dalam Kristus. Amin. Kata buatan di sana, kalimat yang pertama, kata buatan di sana dalam bahasa aslinya disebut dalam bahasa Inggris workmanship. Bahasa aslinya itu mempunyai pengertian bahwa the quality dari yang penciptanya itu diimpartasikan ke dalam ciptaannya. Itu kira-kira begitu kata arti dari kata buatan. Workmanship. Kualitas dari sang pencipta diimpartasikan ke dalam yang sedang dibuat atau sedang diproses atau sedang diciptakan. Jadi kualitas Kristus, karena kita dibuat, dicipta, diproses dalam Kristus, kualitas Kristus diimpartasikan ke dalam diri kita selama dalam proses pembuatan atau proses penciptaan atau proses hasil daripada Allah ini. Kualitas Kristus diimpartasikan ke kita. Ayat yang kedua, dari 2 Korintus 5 ayat 17, ayat terkenal sekali. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua orang Kristen senang banget kalimat yang terakhir, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, baru sudah datang. Pekerjaan lama sudah berlalu, pekerjaan baru sudah datang. Berkat lama sudah berlalu, berkat baru datang. Hey, ini lebih daripada sekedar hal-hal yang bersifat jasmania. Amin. Karena ada kata yang pertama di sana, ciptaan.
ciptaan baru. Balik lagi, yang terpenting adalah diciptakan di dalam apa? Diciptakan di dalam siapa? Dan di sini jelas dia katakan barang siapa diciptakan di dalam apa? Kristus. Saudara tidak punya pegangan yang lain, hanya di dalam Kristus. Saudara diciptakan di dalam agama, saudara keluar bukan ciptaan baru, saudara tetap ciptaan lama. Saudara ciptakan di dalam keluarga, saudara tetap ciptaan lama. Saudara ciptakan di dalam sebuah perusahaan, saudara tetap ciptaan lama. Tetapi hanya satu-satunya saudara bisa menjadi ciptaan baru hanya di dalam Kristus. Ada amin. Rokute. Amin. Dan ini tidak berbicara mengenai pundi-pundi saudara. Bahwa waktu ciptaan lama saya punya deposito cuma 500 juta. Setelah saya dalam ciptaan baru dalam Kristus, deposito saya 500 miliar sekarang. Puji Tuhan. Karena saudara nggak perlu di dalam Kristus, banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus bisa jadi seperti itu. Benar gak sih? Tetapi Kristus tidak datang untuk itu. Dia tahu ada sesuatu yang manusia nggak bisa buat di dalam hidup saudara. Yaitu bagaimana manusia keberdosaan saudara bisa berubah menjadi manusia Kristus. Di mana proses pengimpartasian kualitas Kristus dimasukkan ke dalam diri kita. Amin. Perusahaan manapun gak bisa buat ini. Setuju? Keluarga manapun gak bisa buat ini terkecuali di dalam Kristus. Nah mari kita lihat proses yang terjadi. Saya pakai ilustrasi atau cerita di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan dulu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman yang datang dari Tuhan kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah nabi besar ya. Nabi besar itu bukan nabi yang badannya besar. Tetapi nabi yang menulis kitab yang cukup banyak di dalam perjanjian lama. Ayat kedua, pergilah dengan segera. Jadi Tuhan suruh Nabi Yeremia pergi dengan segera kemana? Ke rumah tukang periuk. Di sana kata Tuhan, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi maksudnya di rumah tukang periuk itu Tuhan akan berfirman. Lalu pergilah aku, Nabi Yeremia, ke rumah tukang periuk ke Ubud. Dan kebetulan tukang periuknya itu sedang bekerja dengan pelarikan. Nah saudara perhatikan judulnya saja adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Bahasa Indonesia jadul itu bilang penjunan. Makanya judulnya tangan sang penjunan. Penjunan itu tukang tembikar. Tukang periuk itu disebut panjunan atau penjunan. Nah firman Tuhan itu datang buat Nabi Yeremia waktu Nabi Yeremia masih di rumahnya kira-kira gitu kan. Dan Tuhan suruh Nabi Yeremia dari rumahnya suruh ke rumah tukang periuk baru Tuhan mau berfirman. Pertanyaan, kenapa harus di rumah tukang periuk baru Tuhan berfirman? Kenapa nggak di rumah Yeremia aja? Waktu dia lagi renungan, lagi sate saat teduh. Kenapa nggak berfirman di situ? Tapi kenapa Tuhan suruh ke rumah tukang periuk, baru Tuhan mau berfirman. Perhatikan baik Bapak Ibu. Tuhan kita selalu memakai sebuah situasi atau peristiwa untuk berbicara dan memproses kita. Setuju? Tuhan kita selalu memakai sebuah peristiwa atau kejadian atau sebuah situasi, kondisi untuk berbicara dan memproses kita. Semua peristiwa, semua kejadian dalam hidup saudara tidak terjadi secara kebetulan. Karena di balik itu Tuhan sedang berbicara dan Tuhan sedang memproses saudara. Jadi situasi atau sebuah peristiwa itu Tuhan pakai untuk berbicara dan proses kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat kedua di sini dibilang begini. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Ya, di sana aku. Dan kemudian ayat ketiga, Yeremia pergi. Ayat tulis, pergilah aku. Dalam bahasa Inggris, kata pergi di sana bukan go saja. Tapi go down. Jadi pakai past tense, bentuk lampau. I went down to the potter house. Oke, went down itu berarti turun, down. Benar gak sih Bapak Ibu? Pertama, kenapa pakai kata down? Kenapa enggak I went to the potter house? Kenapa pakai I went down to the potter house? Pertama mungkin rumah tukang periuk atau penjunan itu adanya di bawah, di lembah. Ya kayak lembah pujian di bawah. I went down.
Tidak mungkin rumah tukang periuk di bukit. I went down. Nah itu sudah ngaco. Ya, turun. Atau yang kedua ada makna rohani yang tersirat di kata turun. Perhatikan baik. Yeremia mau ke rumah tukang periuk bukan untuk bertamu, bukan untuk minum kopi, bukan untuk berhura-hura. Yeremia mau ke sana untuk belajar. Setuju? Modal yang paling utama untuk semua orang yang mau belajar dan mau diajar adalah down. Saudara harus rendah hati. Benar gak sih? Benar? Katanya begini, ketika murid siap maka guru akan muncul. Saudara pernah dengar ungkapan itu? Ketika seorang murid siap, guru akan hadir di depan. Maksudnya gurunya bukan hadir secara fisik. Itu artinya kalau muridnya sudah siap belajar, rendah hati, pelajaran itu akan masuk, pelajaran itu akan diterima dengan baik. Jadi kata went down atau go down itu artinya rendah hati. Kita gagal diajar bukan karena kurangnya bahan pelajaran, tetapi kurangnya kerendahan hati. Setuju? Bukan karena kurang firman Tuhan, bukan karena kurang khotbah. Khotbah banyak di YouTube ada semua, betul? TikTok ada, semua ada. Tapi bukan karena kurang firman, kurang khotbah, kurang rendah hati. Semua orang punya hati, tapi tidak semua orang punya hati yang cukup rendah untuk mau belajar dan mau berubah. Setuju? Semua orang punya hati, saya punya hati, semua. Ketua sinode juga punya hati. Ya semua punya hati. Tetapi apakah hati kita cukup rendah untuk mau belajar dan mau berubah? Karena semakin lama saudara dan saya jadi orang Kristen, kita cenderung jadi sok tahu dan sok benar. Benar gak sih? Jadi jangan saudara terlalu bangga 25 tahun Kristen. Biasanya itu sebuah indikator yang tidak baik. Saudara jadi sok tahu dan merasa diri paling benar. Katakan buat temanmu di sebelah kiri, saya tahu satu orang kayak begitu. Oke, nah kita lihat sekarang ayatnya yang berikutnya. Apabila bejana yang sedang sampai di rumah tukang periuk, dia lihat si tukang periuk itu penjunan itu lagi bekerja. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, berarti ada kemungkinan rusak Bapak Ibu. Ya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, saya kasih huruf miring, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah, jadi setelah selesai Yeremia nonton proses itu, firman Tuhan datang bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Tuhan menggambarkan dirinya seperti sang penjunan itu, tukang periuk. Hai kaum Israel, hai orang Roh Kute, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, hai KRC. Siapa tanah liat di sini? Kita. Siapa tukang periuknya? Tuhan. Dan Tuhan bilang seperti itulah kita di tangan Tuhan. Nah mari kita lihat sebuah kalimat di sana yang saya bikin huruf miringnya, mengerjakannya kembali. Ketika bejana itu rusak di tengah jalan, waktu proses tersebut dia rusak. Rusak ini dalam artian tidak sesuai dengan harapan, dengan tujuan sang penjunan. Ya, di tengah jalan bisa kan mencong lah. Nah kata mengerjakan kembali itu di dalam bahasa Inggris The Message, dia bukan hanya tulis mengerjakan kembali saja, tetapi ada kalimat keterangannya di belakang. The potter will simply start over, mengerjakan kembali, and use the same clay. Ini yang gak ada di bahasa Indonesianya. Dia mau tegaskan, dikerjakan kembali, tetapi tanah liatnya tidak diganti. Tetap sama. Apa artinya Bapak Ibu? Sehancur-hancurnya saudara dan saya, Tuhan tidak buang. Tuhan tetap pakai tanah liat yang sama. Dikerjakan kembali. Tuhan gagal, enggak apa-apa. Tuhan berantakan lagi, enggak apa-apa. I will use the same clay. I will use the same person. Hancur Tuhan sudah berbuat dosa 1.500 kali. Enggak apa-apa. I will use the same clay. Dan terus saudara tanya, sampai kapan?
sampai jadi, saudara. Amin. Tuhan bukan seperti kita manusia. Ketika kita main dengan sebuah mainan, kita bosan dan kita mulai buang, kita cari mainan yang baru. Benar gak sih? Siapa di sini yang supervisor di perusahaan? Kalau kita sudah mulai bina seorang karyawan, terus dia bandel terus, lah cari yang baru. Betul? Masih banyak yang lain mau dimuridkan, mau dibina, itu dibinasakan aja. Tuhan gak seperti itu. Nah, kenapa Tuhan bisa seperti itu? Kenapa Tuhan bisa gak buang, dia tetap use the same clay, ambil orang yang sama. Contoh yang paling konkret, Petrus. Udah nyangkal tuh. Bener gak sih? Nyangkal, bukan 1 kali, 3 kali. Dan Tuhan datang lagi buat dia. Kira-kira dia mau ngomong ini, Petrus, prinsipnya tetap sama dari dahulu sampai sekarang. I will use the same clay. Saudara mau ngumpet kemanapun, saudara mau lari sembunyi kemanapun, dia kejar saudara. I will use the same clay. Kenapa bisa begitu, Pak? Yang pertama 1 Korintus 13 ayat 4 bilang, kasih itu sabar. Karena untuk proses ini, penjunanya mesti sabar. Kata sabar di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 itu bukan sabar saja. Karena dalam bahasa Inggrisnya dibilang long suffering. Long itu panjang. Suffering, penderitaan. Suffering. Jadi di kita itu, di manusia yang sudah berkeluarga itu ada 3 ring. Engagement ring, waktu saudara bertunangan. Kemudian wedding ring, waktu saudara menikah. Dan habis menikah saudara pakai cincin namanya suffering. Ini ketawa karena pengalaman. Bener banget Bapak Pendeta. Ya, suffering Bapak Pendeta. Tapi dia ada kata long suffering. Artinya apa long suffering? Dapat dengan sabar dapat bertahan di dalam keadaan susah atau menderita. Itu arti long suffering. Indonesianya panjang sabar. Oke, 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 8 dibilang Allah adalah kasih. Perhatikan baik-baik, ini penting banget Bapak Ibu. Tuhan tidak bilang bahwa aku memiliki kasih, aku mempunyai kasih, aku adalah kasih. Berarti kasih bukan sesuatu. Kasih adalah seseorang. Sebuah pribadi, setuju? Dan kasih ini yang dia punya kasihnya, sabarnya itu panjang. Nah, pribadi itu yang sedang pegang dan mengerjakan, memproses tanah liat. Tangan yang sedang memproses kita adalah tangan yang panjang sabar dan dia adalah kasih. Amin. Dia tidak akan menyerah dalam proses membentuk kita. Kemudian, mengapa saudara dan saya mau menyerah terhadap proses itu? Kalau sang penjunan sendiri tidak menyerah dengan saudara, kenapa saudara sebagai umatnya mau give up? Halo, berapa banyak kali kita sering kali sudah ngomong dalam hati maupun di mulut, udahlah gak mau lagi deh, aku mau balik aja dah, gak mau ikut Tuhan lagi dah. Gak tahu nih proses apa sih, saudara mau give up, saudara mau nyerah. Sang penjunan gak nyerah saudara. Dia tidak menyerah dalam proses membentuk kita. Kita tidak pun menyerah kepada dia. Kenapa bisa kita tidak menyerah Pak? Karena ada ini. Dengan kuasa dari Allah yang agung, kalian apa? Dikuatkan. Dikuatkan buat apa? Bukan untuk cari berkat saudara. Bukan dikuatkan untuk pelayanan. Tapi diberikan kekuatan, kuasa dari Allah yang agung supaya sanggup menderita segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Apa aja. Betul? Termasuk penderitaan tadi. Suffering. Halo. Dan saudara tahu benar yang sudah berkeluarga. Penderitaan yang tidak berkesudahan dan tak berujung, tak berpangkal. Ada di dalam keluarga. Ini amen? Ada amen?
Tidak akan selesai itu, bukan? Kita tidak tahu ujungnya di mana lagi, akhirnya di mana lagi, sudah punya bulat di situ. Ya kayak cincin ini, ring. Gak ada ujung, gak ada pangkal. Dia bilang segala sesuatu, tapi kita bisa menahan itu, menanggung itu. Karena ada kuasa dari Allah untuk memberikan kita kesanggupan. Amin. Yang kedua, ada di dalam kata menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi setelah diproses, dia sabar terhadap kita, dia long suffering terhadap kita. Yang kedua, itu dilakukan di dalam menurut pandangan Tuhan yang baik. Nah ini paling penting. Kenapa harus menurut pandangan Tuhan yang baik waktu Tuhan proses kita? Karena apa yang dilihat Tuhan baik pasti baik. Tetapi apa yang dilihat manusia baik belum tentu baik. Setuju? Berapa banyak kita yang sudah pernah salah lihat? Kita pikir baik, ternyata tidak baik. Termasuk pilih jodoh. Tapi kalau Tuhan lihat baik, pasti baik. Artinya waktu saudara dan saya di dalam proses tersebut, saudara dan saya harus punya pandangan dan pemahaman yang sama dengan Tuhan tentang apa? Tujuan dan makna di balik proses itu. Kalau enggak, saudara dan saya akan jadi frustasi. Benar enggak sih? Karena saudara enggak tahu tujuannya buat apa, karena enggak kelihatan. Cuma proses aja. Benar enggak? Maknanya pun, artinya pun kita nggak tahu. Kok ini seperti persoalan tidak ada ujung, tidak ada pangkal, Pak. Proses. Kita nggak tahu tujuannya, kita tidak tahu maknanya. Yang tahu sang penjunan. Karena menurut pandangannya yang baik. Ada amin di rumah Tuhan? Jadi kalau kita tidak sepandangan dan sepemahaman dengan Tuhan tentang makna dan tujuan dari sebuah proses yang terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi frustasi dan ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Berapa banyak angkat tangan di dalam hati yang kita sudah pernah menyalahkan Tuhan. Lu gak bisa atur gua. Nih lihat nih hidupnya kayak gini terus. Kamu gak becus. Kamu gak bisa. Biarlah saya mengatur diri saya sendiri. Silakan kalau saudara mau atur diri sendiri. Tapi ingat apa yang dilihat Tuhan baik pasti baik. Apa yang menurut saudara dan saya baik, belum tentu baik. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah saudara punya pandangan yang baik dan pemahaman yang baik seperti dengan sang penjunan, disitulah saudara akan mulai mengeluarkan yang disebut dengan respon atau bereaksi. Betul? Kalau saudara tidak punya pemahaman dan pandangan yang seperti Tuhan bahwa proses ini ujungnya baik, cenderung saudara akan bereaksi. Setuju gak? Apa itu reaksi? Reaksi adalah tindakan yang kita lakukan tanpa mengerti. Setuju? Tapi respon kebalikannya. Respon adalah sebuah tindakan yang dihasilkan karena sudah ngerti. Jadi kalau saudara ketemu proses dan saudara bereaksi, itu lumrah, itu alamiah. Karena tidak ada manusia suka proses. Tidak ada manusia suka kesakitan dan penderitaan. Betul? Kita akan reaksi menghindar. Kita akan reaksi melarikan diri. Kita akan reaksi exit, check out. Setuju? Tetapi kalau saudara punya pemahaman dan pengertian yang sama dengan Tuhan. Oh, proses ini dilihat oleh Tuhan baik. Ujungnya baik. Saya mau respon. Perhatikan baik. Waktu tanah liat di tangan sang penjunan, tanah liat itu kan kita. Dia harus reaksi atau respon. Kalau reaksi biasanya begini tanah liatnya. Begitu dibentuk misalnya sang penjunan mau bikin vas bunga. Dia kasih naik tanah liat. Saudara pernah lihat kan? Tukang periuk membuat tanah liat itu kan. Begitu naik tanah liatnya reaksi. Gak mau. Aku mau turun saja. Bengkok ledek kayak belalai itu. Gitu kan. Itu reaksi. Kalau respon begitu si penjunannya naikin mau tinggi. Dia ikutin aja. Karena dia tahu ini pasti bagus. Pasti bagus. Ini pasti bagus. Dia naik. Gak mungkin jadi pispot. Jadi vas bunga. Saudara paham maksud saya? Tapi kalau reaksi dia belum tahu apa-apa. Ini mau jadi apa? Pokoknya gak mau. Aku mau turun. Mau belok. Aku gak mau naik. Aku mau turun aja. Itu reaksi. Jadi respon dan reaksi saudara tergantung. Pemahaman saudara dan pengertian saudara. Proses ini tujuannya apa?
proses ini maknanya apa. Contoh orang Israel. Waktu mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Saudara perhatikan baik. Israel di Mesir itu bukan 1-2 tahun. Ratusan tahun. Tapi waktu mereka dibawa keluar, Tuhan mau menuju kepada tujuan yang baik. Dan di tengah jalan di padang gurun ini diproses, mereka masih mau balik ke sana. Di tempat yang istri mereka diperkosa, di tempat yang dimana anak mereka diambil, mata pencarian mereka dirusak, rumah mereka dibongkar. Mereka mau balik di sana. Karena kenapa? Mereka gak tahu. Ini ada apa di depan? Mereka gak punya pemahaman dan pengertian yang sama dengan sang penjunan yang sedang menuntun mereka. Sehingga mereka bereaksi terus di padang gurun. Keluh kesah, mengeluh, komplain itu bentuk daripada reaksi. Bukan respon. Benar gak sih? Apaan sih ini Tuhan? Mengapa begini? Itu reaksi. Dan orang Israel keep doing it 40 years. Muter-muter di situ, reaksi terus reaksi. Semakin saudara dan saya bereaksi, semakin lama kita di jalan. Hei, benar gak sih? Gak apa-apa, saudara reaksi gak apa-apa. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi saudara habis umur di jalan. Benar gak sih? Saudara habis umur di jalan. Saudara reaksi terus. Karena reaksi tidak membuat saudara maju, reaksi membuat saudara kembali. Kayak di pom bensin, dari nol ya Pak. Saudara. Stay in the same place. Saudara reaksi terus. Respon membuat saudara progresif maju ke depan. Konklusinya adalah, kesimpulannya, tangan sang penjunan itu sentuh saudara. Hidup saudara disentuh, diproses oleh tangan sang penjunan itu. Dari tanah liat yang tidak punya nilai dan fungsi. Tanah liat punya nilai dan fungsi gak? Gak ada. Pulang ini saudara ke tempat parkiran. Banyak tuh tanah liat di sana. Boleh ambil sekarung juga gak apa-apa. Gak ada nilai, gak ada fungsi. Tetapi begitu tangan sang penjunan sentuh, tanah liatnya punya nilai. Tanah liatnya punya fungsi. Tanah liat ada di mana-mana. Setuju? Di empang ada, pinggir jalan ada, parkiran ada, di belakang rumah saudara ada. Tetapi sebuah bejana tidak ada di mana-mana. Setuju? Apa yang membuat seperti itu? Dari nothing menjadi something. Karena kita diproses oleh tangan sang penjunan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah saudara jadi tidak punya fungsi dan nilai, tidak punya manfaat. Dibuat menjadi sesuatu yang punya fungsi dan manfaat dan nilai. Apakah hasil dari proses pembentukan dan pemurnian bejana ini? Saudara tahu gak kira-kira hasil akhirnya seperti apa? Dari proses yang saudara dan saya alami semuanya. Tujuan kita cuma satu. Hasil akhirnya. Saya mau kasih tahu saudara. Bukan supaya saudara lebih diberkati. Bukan saudara lebih terkenal. Bukan saudara lebih disegani. Bukan saudara menjadi orang Kristen yang lebih baik. Bukan. Hasil akhir dari semua proses daripada bejana ini adalah menyerupai rupa dan gambar sang penjunan. Amin. Berkat, disegani, terkenal hanya efek samping. Ada amin rumah Tuhan? Jangan cari efek samping. Cari tujuan utamanya. Yesus mati buat kita bukan karena kita bernilai. Tetapi karena dia mati bagi kita, kita menjadi bernilai. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.